Mohon ini dibagikan sebentar. Ya, agak jauh-jauh dibagikan. Kali ini buat ibu-ibu. Ini kasihkan buat ibu-ibu dibagikan. Ya, ibu-ibu ini, bapak-bapak sebelah sini. Ya, yang sebelah sana dibagikan. AC-nya tolong dimatikan. Pintunya tolong dilebarkan. Agak jauh-jauh dikit biar satu berdua atau bertiga. Ini kita mau baca bareng-bareng. Ya. Berbagi, Pak, jangan deketan. Satu berdua atau bertiga. Ya. Enggak cukup. Monggo doa ini kita baca bersama-sama. Setelah saya baca, kemudian baru bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا والدين قبل الفنا والهلاك ya ummud dunia waddin. Kalau mau dilaminating biar awet, kemudian diletakkan di masjid. Jadi setiap nanti kita kajian, ini adalah satu doa, satu munajat yang ditulis, yang dimunajatkan, dirangkum oleh Allah. Doa ini, munajat ini senantiasa dibaca di Masjid Jami' pada Ahad malam yang dibimbing oleh Ustaz Hasanuddin. Beliau doa ini dibaca setelah pengajian beliau. Kemudian saya juga tidak nyampaikan lagi tentang hikmah-hikmahnya, cuma kemarin sudah saya sampaikan 3. Nanti setelah ini dibawa pulang atau di fotokopi, nanti dibaca. Dan monggo silakan setiap hari dibaca. Ini doa munajat yang sangat banyak sekali, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kasih sayang, yang Maha memelihara, yang Maha segala-galanya diberikan kepada kita bagi orang-orang yang mengaktifkan akalnya, bagi orang-orang yang mengaktifkan fikirannya, bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kesadarannya, maka dia akan mendapat naik derajatnya. Akan naik derajatnya, kenapa? Karena dia menyadari betapa ketergantungan kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah yang terbaik, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tubuh kita ini semuanya itu adalah dalam kendali, dalam pengawasan sekecil apapun itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mau menyadarinya, bagi orang-orang yang ingin dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak rahimakumullah, kemarin di akhir kajian kita adalah kita mencoba untuk melihat keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Cairan di dalam tubuh kita itu mungkin masih ingat berapa? Berapa persen? YouTube-nya nggak pernah dibuka, jadi lupa ya. Saya lihat ya buku YouTube-nya berapa ini. Diulang nggak apa-apa, dibuka. Di dalam tubuh kita ini kebutuhan cairannya adalah dikendalikan, yang utama itu adalah dikendalikan oleh ginjal. Ginjal ini sangat penting. Terus kemudian berapa pengendaliannya? Pengendaliannya adalah di dalam tubuh kita ini membutuhkan cairan 65 sampai 67% di dalam tubuh kita ini. Jadi kalau seandainya ini dipilah-pilah, Pak, pilah-pilah, cairannya paling banyak 67%, 2/3 daripada tubuh kita. Bagaimana supaya mekanisme itu bagus? Sering saya sampaikan, bagaimana mekanisme itu bagus adalah dengan cara memperhatikan asupan. Kalau asupan airnya bagus, asupan airnya itu kuantitasnya, jumlahnya bagus, maka secara otomatis ginjalnya akan bagus. Kemudian suhu daripada air itu, nah ini penting. Berapa suhunya? Suhunya itu suhu kamar. Nah seperti saat ini suhu kamar, atau dinaikkan sedikit. Dinaikkan sedikit, ada tujuannya. Tujuan dinaikkan sedikit bukan air panas tapi air hangat. Tujuannya adalah untuk memperlancar daripada ada lendir-lendir atau ada cairan-cairan yang kental yang keluar dari sel-sel panjang yang kolumner, dia keluar terus cairan. Cairan itu sangat kental, pelan, tujuannya adalah untuk menangkap debu atau apapun yang ada di saat kita bernapas. Untuk yang di tenggorokan, yang di kerongkongan. Jadi ada mukus, ada cairan yang agak sedikit kental. Kemudian kita membutuhkan air. Nah, air itu jangan dingin. Mungkin sekali-kali kita bolehlah minum es ya. Minum es. Tapi apa yang terjadi kalau minum es, Pak? Maka ginjal akan bekerja, kalau kita perhatikan, ginjal akan bekerja apa? Dia mengatur suhu. Ginjal itu dia mengatur suhu. Apabila terlalu dingin, maka ginjal itu berusaha untuk memberikan informasi ke otak, terus kemudian tolong dihangatkan.
Bagaimana cara menghangatkannya dingin itu tadi? Dengan cara adalah kalau kita masukkan yang dingin adalah dengan cara dikeluarkan. Jadi kalau orang yang dingin sering kemana Pak? Kamar mandi. Tujuannya kenapa kencing? Tujuannya adalah agar tubuh kita itu suhunya stabil. Agar suhunya dinaikkan lagi. Sebaliknya, kalau asupannya atau sekitar panas, udara panas, maka tubuh akan berusaha untuk mendinginkan. Tubuh akan mendinginkan. Bagaimana cara mendinginkannya? Urinnya dikurangi. Urinnya dikurangi, cuma apa yang dikeluarkan? Keringat. Jadi kalau dingin kayak gini, maka keringatnya boleh dikatakan minimal, bahkan sedikit. Ada keluar, tetap keluar, tapi sedikit. Tapi kalau seandainya itu suhunya panas, maka keringat akan naik. Ini kerjaannya ginjal ini, Pak. Kerjaannya ginjal ini cukup banyak. Nah, disinilah kita harus perhatikan, kita harus jaga. Kemarin ada pertanyaan, dokter, kalau minum air itu ya pokoknya yang penting kita 2 liter dah. Yang penting kita 8 gelas. Itu kan sering yang kita dapatkan. Kalau saya katakan itu zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang ini enggak seperti itu lagi. Kenapa? Karena kita harus hitung berapa berat badan kita. Berapa berat badan kita. Di rumah ada timbangan enggak ini? Hah? Ada, digeletakkan aja. Atau ditimbang, timbang takut, waduh berat saya berapa? Berat saya berapa? Yang di dekat sana, atau Pak Doni lagi nggak apa-apa. Pak Doni, tolong ambilkan Pak Doni. Nah, ada kalau ada lapisan anu dikit nggak? Oh, tisu atau kertas, ya. Memang sekarang ini saya bawakan, ada beberapa yang saya bawakan. Salah satunya mungkin yang nggak punya timbangan atau belum sempat nimbang, monggo. Gantian aja beberapa orang nanti kita hitung berapa yang kebutuhan air. Memang ini pernah saya sampaikan, tetapi dengan kita praktekkan, kita akan tahu, oh ini rupanya. Kadang-kadang biasanya ikut pengajian Pak, kita hanya kajian, setelah itu pulang sudah selesai Pak ya. Nah, ini saya cobakan aplikasi. Monggo ini saya bawa timbangan, di sana aja Pak, gak apa-apa. Di sana aja, nggak usah di depan saya. Ya, nah dicek aja, tolong, monggo. Nah, monggo siapa yang mau nimbang duluan? Kita hitung 4-5 orang nah, monggo. Nggak sakit kok, monggo silakan Pak. Monggo, nggak apa-apa, nimbang, monggo. Ah, coba di setel dulu, kira-kira pas apa enggak? Monggo Pak Doni dibantu. Setelannya sebelah kiri, sebelah kanan. Ada yang dilihatkan Pak Doni, kira-kira berapa? Posisinya mungkin kurang, nggak kelihatan, ketutup lampu, nggak? Pak Doni, monggo. Karena ini ya, mungkin ada, ya, bawahnya memang betul harus lebih keras. Ini nih, monggo. Coba 4-5 kali. Nah, nanti di sana aja lah, enggak apa-apa. Ya, nanti kita cek. Sekedar gambaran. Nanti setelah ini, saya nggak langsung pulang ya. Saya nggak langsung pulang. Nanti boleh dinimbang di sana ya. Yang bagian konsumsi siapa? Pak Tobat ya? Pak Tobat atau Pak Anu? Pak siapa? Oh Pak Tugas, memang bertugas. Nanti Pak
di luar sebelum keluar itu Bapak timbang. Nanti kira-kira berapa butuh banyunya dan berapa butuh bakso apa soto ini? Ya. Ya. Jadi nanti ditimbang, hitung benar-benar. Misalnya sekarang kalau saya berat badan saya 68, saya timbang, Pak. Saya 1 pekan sekali, kalau kira-kira ini saya timbang. 68 kali 30-40. Kalau di Surabaya atau di tempat yang panas, naikkan 35 ke atas. Karena suhunya cukup banyak, pengeluarannya juga cukup banyak. Kalau di Malang 30-35. 35. Kita ambil 30. Kalau 68 berarti berapa itu, Pak? Hampir 2 liter. Belum, lebih. Berapa? Ambil dulu 70, biar enak. 70 kali 30, 2100. Ya kan? Tinggal 30 kali 2, berapa? 60. Berarti 2100 dikurangi 60, 2040. Jadi 2 liter 40 cc. Itu kalau kita 30. 35 kali 70, 2400. 2400 dipotong sedikit, jadi lebih kurang antara 2100 sampai 2300. Nah, kemudian gimana? Di rumah harus ada juga gelas ukur. Diukur ini berapa? Kalau saya di meja saya itu saya tahu ini berapa? Sampai ini 350. Saya hitung 350. Sudah saya taruh aja di situ. Maka, oh ini yang pertama, oh tadi saya udah ngisi berapa, yang kedua saya ngisi berapa. Jadi kita, supaya apa? Supaya di ginjal kita bagus. Dan ini akan memberikan satu keistimewaan apa? Karena dia memberikan pengaruh kepada cairan seluruh tubuh kita, Pak. Pengendali daripada cairan di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Tensi. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, saya tidak terlalu banyak kajian ini, tapi saya langsung praktek saja. Tensi. Bagaimana cara tensi? Tensi itu normalnya berapa? Normalnya adalah, belum saya sampaikan ya tentang jantung. Jantung itu yang dikatakan tensi itu di saat dia sistole. Monggo Bapak tangannya begini dulu, Pak. Begini semua, begini satu aja. Ya toh, ibu-ibu kelihatan nggak? Kelihatan Bu ya. Mungkin perlu ada layar di sini, Pak. Kayaknya. Jadi ibu-ibu bisa ngelihat. Jadi ini kemudian tangan kita begini, Pak. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Inilah kerja jantung per menit 70 kali. 60 sampai 80 kali terus berlangsung pada tubuh kita saat ini. Buka, tutup, buka, tutup. Di saat kuncup, nutup, set, maka dia akan terukur. Tek. Jadi di saat jeb, dia akan terukur. Apa itu? Itu yang dinamakan kuncup atau sistole atau angka yang atas. Angka yang atas. Kita sering, Pak tensinya berapa? Pak Doni berapa? Nah, 80, apa itu 80? Kok 100? Pak Kus berapa? Lupa. Oke. Nah, 140 per 80. Kalau Pak Doni kewalik, Mang Pak. Yang atas itu yang 140, 160, 120. Nah, itu yang disebut dengan sistole, kuncup. Cep. Jadi saat tek gini, tekanan itu yang diketahui berapa?
Di rumah punya tensi? Penting, Pak. Punya tensi? Punya, digeletakkan aja, nggak dipakai. Tensi itu ini penting. Kenapa? Karena kita harus kendalikan. Yang bapak-bapak hipertensi, tolong angkat tangan. Yang 140, usia kita kan 50 ke atas. Ya, 140 itu batas atas. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Yang tensinya terakhir ngukur, ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini, ada? Sudah berapa lama? Ini yang beliau di puskesmas, sudah berapa lama dia Nancy, Mas? Kadang-kadang nyuruh orang aja Nancy, ayo tensi Pak, tensi Pak. Beliau sendiri pada bingung, aku nggak Nancy yo. Biasanya kadang-kadang kayak begitu Pak. Ya, nah, yang punya apa biasanya bikin apa punya warung sego pecel biasanya nggak pernah makan sego pecel. Jarang dia makan sego pecel, nyuruh orang makan sego pecel. Termasuk juga Dokter Mustafa. Dokter Mustafa ini kan biasanya hitan kan? Ayo hitan, monggo anak-anak. Dokter Mustafa sendiri nggak hitan lagi, cukup sekali. Atau kalau nyuntik masukkan obat itu gampang banget. Saya bolak-balik nyuntik itu ribuan kali itu nggak terasa apa-apa. Tapi kalau saya disuntik, saya juga mikir. Bener Pak. Nah, kenapa? Ya itu tadi Pak. Jadi permasalahannya adalah kita kadang-kadang sudah saking dekat kita nggak perhatikan. Bagaimana tensi kita? Nah, tensi kita tadi di saat dia cep begini, ini diukur. Nah, dari situ nanti kita akan tahu apa penyebabnya. Apakah penyebab internal ataukah eksternal? Ini tensi ini tadi. Berapa tinggi? Maksimal 140. 140. Ini saya bawa. Nanti monggo kalau ada yang mau tensi, monggo silakan. Ya, toh? Nanti kita cek berapa. Nah, terus kemudian di saat jep maka dia akan ada. Kalau menggunakan, nah ini tensi dulu. Bentar, saya bagi dulu. Tensi yang di rumah itu pakai apa? Pakai tensi apa? Digital kan? Ya toh, pakai digital kan? Enak, pijet seret gini. Berapa? Ya kan? Errornya cukup tinggi. Errornya, kesalahannya cukup tinggi. Tidak bisa diambil standar. Tapi kira-kira. Saya pernah, bahkan sering, bukan pernah sering saya katakan, kalau yang menggunakan digital, itu boleh dipakai untuk pribadi. Untuk pribadi. Tapi kalau untuk yang sifatnya massal, maka siap-siap untuk error. Misalnya rumah sakit, saya tidak sependapat ya toh untuk menggunakan digital. Kenapa? Karena errornya, penyebab errornya banyak. Pertama apa? Baterainya. Kedua, dipompa terus-menerus. Maka saya pernah cek tensi, Pak. Waktu beberapa kali saya mendampingi jamaah haji, terus kemudian cek medical check up, di saat tensi, terus kemudian saya biasanya tensinya terakhir Pak. Saya sengaja terakhir, saya mau evaluasi dulu. Setelah tensi, ibu-ibu, bapak-bapak dekat sama saya. Dokter, waduh kok tensi saya naik dok? Berapa? 170. Ada yang 180. Ada yang 160. Ada banyak. Dari sekitar hampir 90 sekian orang itu mungkin sekitar belasan itu mendatangkan ke saya. Kenapa Bu? Gini, saya kira-kira iso naik haji gak? Iso lulus gak kesehatan saya? Nanti dulu. Nah, saya mulai. Ini trialnya ke saya Bu. Tes tensi. Saya sengaja. Ketak tensi ternyata berapa? 170. Saya ngomong,
Bener dah 170. Loh ini dok 170 dok. Oke, saya tunggu sebentar ya. Saya tunggu sebentar. Kira-kira sekitar 3 menit saya duduk tenang, tensi 150. 20 poin loh. Besar nggak Pak? Besar 20 poin. Jadi saya langsung persyaratan untuk tensi. Kalau kita tensi, tenang dulu. Tenang dulu. Seperti tomak ninah gitu loh. Seperti tomak ninah. Kalau kita ruku, tomak ninah dulu. Apa? Tenang, diam, ya, sempurna, duduk, baru. Ini yang pertama. Jangan ngobrol. Jadi waktu tensi, jangan ngomong. Bapak namanya siapa? Namanya siapa? Diajak ngobrol. Tensinya tidak akurat. Ini satu. Yang kedua, posisi jantung dengan alat harus sejajar. Jadi seperti ini. Nah ini betul. Alatnya di sini. Atau tinggi sedikit lagi. Pas. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan pakai pelapis. Jangan pakai baju, langsung di sini. Kenapa yang kita akan menyetop yang daripada arteri yang di sini tadi, jadi pompa ceret gini tek keluar. Ini yang ketiga. Terus kemudian alat. Jadi kalau pakai alat ini, maka pengalaman saya bukan sekali dua kali, berkali-kali sering tidak akurat. Karena apa? Karena saya tahu tensi saya. Saya ngecek tensi saya yang pakai akurat. Berapa? 120 sampai 125 sampai hari ini. Stabil. Saya jaga airnya, saya jaga olahraganya. Ya, ini akan stabil terus Pak. Setelah itu 150 selesai. Saya pindah. Ada tempat tensi itu 3 Pak. Sebelah sana tensi lagi. Saya coba, Mas tensi Mas. Berapa? 140. Saya simpen kan? Udah berapa selisihnya? 30. Setelah waktu mau suntik meningitis, saya posisi tidur. Ada dokter junior saya. Dek, tolong dek, tensi dulu. Loh, kan sudah ditensi. Udah, tensi aja dulu lah sebentar. Tensi, menggunakan tensi apa? Tensi air raksa. Ini yang stabil, Pak. Jadi bukan ini yang menggunakan pegas. Ini lebih akurat sedikit. Ya, asalkan dipakai, jangan dipakai secara massal. Kalau dipakai secara massal itu berapa ribu, Pak, setiap hari, Pak. Nancy itu. Yang saya tahu, waktu saya ngantar haji itu aja hampir 100. Belum sebelumnya, belum siangnya, belum besoknya, belum sebulan yang lalu. Itu kalau dipakai yang manual, yang digital, sudah. Saya katakan itu error. Dan sudah saya buktikan beberapa kali. Terus kemudian, tensinya berapa? Saya 1, 2, 3. 1, 2, maksimal 125. Saya kemarin tensi, saya sampai 2 kali. Dok, tensi lagi coba. Gini, 125, 120. Jadi seperti itu. Jadi tensi di rumah apabila sering ditensikan, ya toh, kalau ternyata loh kok aku tinggi, aku rendah, jangan dulu akan diambil kesimpulan bahwa Pak, yang digital tadi boleh dipakai untuk di rumah, ya toh, untuk individu. Kalau untuk massal saya tidak sependapat. Terus kemudian kenapa enaknya digital? Itu nggak perlu pakai stetoskop, nggak perlu pakai ini kan? Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu untuk mencari daripada tempat yang dilakukan. Tetapi kalau bisa nanti saya ajarkan 1-2 orang, monggo yang mau nanti ini. Terus kemudian cara menghitungnya. Jadi di saat nanti dipompa, pompa, kemudian hilang kontak aliran darah itu yang melalui arteri, dia hilang, nggak terdengar. Nah,
Atau juga ambil tangan kita 3 jari, ini diletakkan di sini. Ini boleh, bukan yang ini, bukan yang ini, yang di sini, yang di pojok sini, di sini. Ya pernah kita latihan kemarin Pak ya, sudah ya, yang kita coba di sini kemarin. Nah, ini. Terus kemudian ada nggak Pak? Ada ya. Kalau yang sering olahraga dengan teratur, dengan bagus, tidak ada masalah, maka jantungnya akan mompa, tiga-tiganya akan 1, 2, 3 ini kena semua. Kita untuk menentukan kekuatan pompaan jantung. Bapak-bapak boleh menggunakan coba 3 jari, ya, 3 jari, terus kemudian diletakkan di yang sebelah kiri ini jempol, celak ini sebelah kiri di atas tendon. Ini ada tendon ini. Ada tendon ini. Ini yang boleh bapak-bapak gini dulu, kencang begini, genggam begini, ini kan ada kelihatan. Ada kelihatan ini, Pak. Ini, terus kemudian di atasnya ini persis. Di atasnya sudah teraba, Pak? Teraba? Ada? Kalau agak gemuk agak susah. Jangan datar begini, agak gini sedikit. Agak ditekuk, Pak. Agak tekuk sedikit. Agak tekuk sedikit. Ada? Oh, enggak ada. Jantungnya di bawah. Ada terlindungi lemak, ya toh, nanti enggak apa-apa, nanti saya cekkan. Ya toh. Kemudian ini, Pak, yang setelah diletakkan di sini, kemudian ada 3 kan, 1, 2, 3. Ini perlu terlatih. Kalau saya alhamdulillah itu saya coba. Nah, ini kalau dia lewat dia terasa tek 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 3-3-nya, maka pompaan jantungnya dalam kondisi bagus. Tapi kalau 2 ya sedang-sedang saja. Tapi kalau 1 ini berarti pompaan jantungnya tidak kuat. Nanti dengan menggunakan stetoskop juga begitu. Jadi kalau seandainya ditekan ya, pak gini, maka aliran darah yang ke tangan di stop. Tek. Di stop, Pak. Nah, di saat di stop itu, nah aliran darah itu ada 2. Aliran darah itu ada 2. 1 yang dari jantung ke seluruh tubuh, itu disebut dengan arteri. Kemudian pembuluh darah yang dari seluruh tubuh, dari kaki, dari ini, itu naik ke jantung, itu disebut vena. Kembali lagi, yang dari jantung, pompa keluar itu disebut arteri, namanya arteri. Terus kemudian kalau dari seluruh tubuh, itu masuk ke jantung, ditarik tek 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 ke jantung, itu disebut dengan vena. Letaknya untuk yang arteri, letaknya di lebih dalam. Lebih dalam dia, Pak. Kemudian kalau yang vena, letaknya lebih superficial atau luar. Yang kita lihat ini, nanti kita pelajari, Pak, tentang bagaimana perjalanan daripada jantung sampai ke bawah, sampai ke seluruh tubuh. Ini yang di luar yang kita lihat, apalagi yang kulitnya putih, itu coba dilihat, Pak. Dilihat, ini ada warna biru. Ada warna biru-biru itu. Nah, itu adalah vena. Darah yang dari seluruh tubuh balik ke jantung. Tapi kalau yang arteri yang dari jantung ke seluruh tubuh itu letaknya lebih dalam. Letaknya lebih dalam. Kalau kita tensi, pertama tadi adalah harus sejajar. Yang kedua adalah posisinya ini harus digulung ini. Kemudian yang ketiga, tidak ada aktivitas kita ngobrol. Ada aktivitas begini. Nanti dia untuk digital ya, itu akan naik. Tapi kalau air raksa enggak terlalu ini. Terus kemudian satu lagi apa? Yang penting kita waktu datang itu jangan langsung kita tensi.
Istirahatkan dulu, kira-kira 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit, Pak. Nah, dia akan lebih akurat. Kemudian apalagi? Lakukanlah 2-3 kali. Misalnya sekarang pakai digital ya ini, itu 2 sampai 3 kali, ambil nanti rata-ratanya. Kalau sudah lama digital kita, ini tolong dilihat bisa diturunkan 10 poin. Jadi misalnya sekarang saya tensi 160, bisa diturunkan. Jadi dia errornya atau ininya bisa 10. Berarti sekitar kalau 160 berarti 150, Pak. Itu cuma perkiraan-perkiraan saja. Bapak-bapak rahimakumullah, sebelum saya lanjut, ada yang mau nanya tentang tensi ini? Nanti masih agak banyak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita kondisinya biasa, itu naiknya switchnya tinggi. Kira-kira ada saran apa Ustaz untuk rekan-rekan yang Satu, kembalikan ke standar. Jangan pakai digital untuk umum. Kenapa? Karena kalau pakai digital itu errornya lumayan cukup tinggi. Harus terus sering-sering, misalnya pemeriksaan 200 kalibrasi. Distandarkan lagi. Apalagi yang kedua, baterai. Pengaruh besar baterai. Terus kemudian apalagi? Kepengen gampang. Kepengen mudah kan? Wes, pencet, cek, selesai. Kan kita kepengennya gitu kan? Kita kepengennya mudah. Sampai-sampai wudhu pun kalau bisa yang wajib aja. Itu pun kadang-kadang gak karu-karuan. Kemarin saya ngisi di IMAN, banyak sekali anak-anak yang gak bisa wudhu, Pak. Wudhu betul-betul, Pak. Bagaimana cara kencing? Pernah saya bahas di sini ya? Pernah saya bahas ini. Dilakukan nggak? Nggak praktis, apalagi pakai celana. Ya toh, enak kencing berdiri. Kita tuh kepinginnya begitu. Kenapa? Allah sampaikan manusia itu dalam keadaan gelisah, pengennya keburu-buru. Nah, ini salah satu tensi tadi, Pak. Apa yang harus dilakukan? Kembalikan ke standar apa? Yaitu air raksa. Jadi kalau untuk umum, Pak, itu usahakan tensi dengan air raksa. Cuma ada cumanya, Pak. Agak lambat. Kalau enggak ini harus pasang dulu, harus gini dulu kan. Itu pun diulang beberapa kali. Kalau ininya enggak terlatih, Pak ya, males. Nah, kita kan kepinginnya zaman-zaman di mana keterbukaan, Pak ya. Kalau ini tensi, pakai tensi ini kan yang ditensi kan enggak tahu. Tapi kalau itu ya sudah, saya tensi sambil nyatet aja. Piro yang nyebutkan yang ditensi sendiri kan. Nah, jadi langkahnya adalah kembalikan ke air raksa. Kedua, memang harus sedikit kita lebih teliti. Nah, kalau juga kita mau istilahnya itu, ya wis kira-kira mana potong 10. Jadi misalnya, loh aku 140, oh berarti saya 130. Itu pun cuma ilmu kira-kira, Pak. Ya tidak terlalu jauh dari situ. Oke, mungkin itu, Pak ya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, monggo. Ya. Pak Doni boleh kameranya? Mas boleh mana Pak? Pak Kus boleh? Ini, monggo. Pak Kus, sana Pak Kus. Ya. 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 Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa sembuh. Tadi dibaca oleh Imam.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran itu adalah sebagai asyifa. Yakin nggak? Yakin. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang apa? Kalau saya tidak makan obat, alhamdulillah, Pak. Ya, kalau kita mengetahui ini, insya Allah kita nggak makan obat. Bapak-bapak yang tiap hari makan obat siapa? Angkat tangan. Yang tiap hari makan obat. Pak Gus, siapa lagi? Ini. Ada lagi yang makan obat tiap hari. Dah, itu dah. Ibu-ibu, makan obat Bu ya? Sekarang pertanyaan, makan obat juga tiap hari? Awalnya iya, tapi sudah enggak. Alhamdulillah. Ya, dah. Prinsip obat sebagai makanan. Bendino, makan obat guru. Sudah makan obat belum? Itu kan? Ataukah makanan sebagai obat? Obat sebagai makanan atau makanan sebagai obat? Yang mana kira-kira? Makanan sebagai obat. Kalau begitu, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan memberikan pengaruh pada tubuh kita. Disinilah saya buat pengajian, saya tidak membahas tentang patologi. Saya tidak membahas patologi, tapi saya akan membahas anatomi dan fisiologi. Kalau sudah kita bahas anatomi, oh di sini letaknya, oh begini besarnya, kemudian fungsinya, fisiologi, maka bagaimana caranya kita balik? Bukan kalau obat ini nanti makan obat, enggak, saya tidak akan memberikan itu. Nah, satu, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Itu dulu. Saya sedikit ilustrasi. Ada seorang umurnya di pondok. Beliau sudah 3 tahun. Agak sakit. Di sana. Terus kemudian waktu pulang, dia begini-begini. Terus hampirin saya, dokter, ada rasa penyesalan beliau. Saya sudah ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Saya kasih ini kok tulang saya, kemudian ini saya diagnosanya banyak Pak. Bahkan ada seseorang yang ke rumah sakit atau ke dokter, terus kemudian setelah dicek, dokter nggak ketemu kan, tensinya bagus, kemudian pernapasannya bagus, lain-lain bagus. Biasanya dokter tidak pernah tidak menggerakkan ini. Dia gerakkan buat apa? Nulis resep, tak kasih vitamin yo. Si puan cetai kayak obat dulu. Benar nggak Pak? Nah, mindsetnya berbeda. Kalau mindset saya adalah bagaimana kita kembali. Nah, ini tadi Pak, yang ini tadi. Ya, alhamdulillah Pak. Saya tanya dulu, Mas, siapa tadi Mas? Mas Bimo. Jantung Mas Bimo ada? Punya siapa? Benarkah punya Allah? Ajak otak kita untuk luruskan kembali. Kalau selama ini kadang-kadang ini jantungku. Mana jantungmu itu ya? Itu. Ayo di otak kita itu, kita mindset bahwa ini milik Allah. Yang kedua, pernah nggak diajak organ tubuh ini ngomong? Mas Bimo pernah diajak ngomong jantungnya? Diajak ngomong di saat tidur. Bapak-bapak pernah saya sampaikan kan? Oh belum ya? Ya Allah, monggo sekarang kita ajak ngomong dulu jantung kita, Mas Bimo. Jantung kita itu ada di sebelah kiri. Kalau untuk bawa bapak, ini paling gampang. Ini ujung bawah itu di areola mama ini, di puting susu. Ini bagian bawah. Jadi kalau begini, Pak, ini jantung begini. Nah, yang di bawahnya ini, apek ini, di bagian di ini, di apa? Puting susu. Ini bagian bawah. Bapak mulai dari ini, naikkan sedikit gini, plak gini, ya toh, dipegang. Terus kemudian kalau agak gemuk, Pak Bimo, tolong agak tundukkan. Nah, terasa Pak Bimo ada? Kalau dibuka, masukkan.
boleh, monggo. Sampai betul-betul ada degup jantung. Ada? Yang belum cari dapat? Jangan-jangan nggak dibawa kalau belum. Dibawa Pak? Ada? Ada. Monggo, ayo. Kalau saya kepingin praktek nanti di rumah nanti akan kita lakukan ini. Pegang, sudah? Ini saya kerasan nih. Dub, dub, dub. 1, 2, 3. Ada? Belum? Nah, Pak Bimo ini karena beliau agak gemuk, overweight, ya toh. Jadi dia ada lapisan lemak di depannya. Gini, nunduk. Ada sudah? Kalau ada, ini saya Pak, maaf, saya tiap malam. Oh, ini waktunya sudah. Ya Allah, udah banyak banget nih. Kasihan anunya, sotonya nanti dingin ya. Ya. Sebentar aja, saya percepat sedikit. Plek ini, terus kemudian ini Pak, jantung ini, ya, dup, 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 dup. Nanti kita ajak ngomong jantung ini. Sepintas saya kasih bocoran, jantung, monggo. Jantung, pegang, dipegang. Di sini, pikiran kita letakkan ke sini. Jantung. Siapa yang memompamu? Tarik nafas, Pak. Coba tanya siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Ajak otakmu bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ini Allah ciptakan jantung. Ajak Allah. Iqra. Nah di sini, Pak. Nah, terus kemudian cukup. Ternyata mandek. Ya apa kira-kira, Pak? Sudah belum kita titip dengan Allah? Ya Allah, besok aku mau ke Masjid Mustaqim, hidupkan aku terus ya Allah, pompa ini jantung. Pernah titip Pak? Di saat tidur Pak? Saya setiap malam Pak, saya bujur dulu sebelum saya miring kanan. Lek, tangan kanan saya ini, saya letakkan situ. Saya ajak ngomong. Nah jantungnya tadi diajak ngomong. Ya Allah, ini jantung milikmu. Engkaulah yang menentukan kulli syai'in qadir, segalanya. Tadi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berkali-kali kita baca tetapi numpang lewat. Wes, tapi maknai. Nah, alhamdulillah yang dengkul tadi Pak, saya tanya, Gus, Ustaz, itu dengkulnya siapa? Kaget dia. Dokter, kok pertanyaannya gitu? Lalu saya tanya, itu dengkulnya siapa? Beliau katakan, oh iya Allah, iya ini dengkulnya bukan dengkul saya, dengkulnya Allah. Terus mau diapain? Saya katakan, serahkan kepada yang punya. Serahkan kepada yang punya. Kalau jantung yang punya Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, mau dihancurkan, mau dikecilkan, mau dibesarkan, mau diupuk-upuk, aku serah kepadamu ya Allah. Itu milikmu ya Allah, bukan milikku. Kan selama ini kadang-kadang kita merasa milikku. Ini pegang. Dia pakai air wudhu Pak. Saya katakan air wudhu itu air yang sangat istimewa. Dan ini sudah saya lakukan Pak. Saya pernah air zam-zam, saya pernah nggak bisa berdiri di depan Ka'bah itu hak. Saya nggak bisa pernah berdiri Pak. Ba'da asar. Sampai sekarang saya ingat banget bahwa Allah beri sesuatu yang luar biasa. Ini Pak. Plak. Setelah wudhu, saya katakan, ambil sisa air wudhu, oleskan. Ya Allah, dengan air wudhu yang istimewa ini, Ya Allah, air yang suci lagi mensucikan ini. Engkau yang memiliki semuanya, Ya Allah. Berikan yang terbaik, Ya Allah. Ini Pak. Alhamdulillah Pak. Pas saya khutbah Jumat lagi 4 bulan dari situ, jalan tanpa tongkat. Ketemu saya, langsung saya dirangkul, saya dipeluk. Dokter, alhamdulillah. Kenapa? Saya katakan, saya nggak pakai tongkat ini, tapi obatnya Pak, air wudhu. Nah jadi monggo silakan air wudhu pelan-pelan. Tapi minta kepada Allah. Dan serahkan kepada Allah. Jangan kita yang ngatur. Kita kadang-kadang ngatur Allah kan Pak. Jangan kita yang ngatur. Ya Allah, aku serahkan padamu. Mau kita ini mau dijadikan apa? Ya sudah, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ yang dikatakan mulai kita masuk kepada
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu Pak ya, karena waktunya ini kasihan baksonya. Loh itu soto atau apa itu nanti. Ibu-ibu kasihan udah mempersiapkan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan kaji lagi berikutnya tentang ini tadi. Tensi tadi belum selesai. Bagi yang mau tensi, monggo silahkan nanti. Ya aku kok ragu-ragu atau yang baru-baru nanti kita tensi beberapa orang, tapi nggak usah semua ya. Tapi kalau mau 4-5 orang gitu, terus kemudian yang ngelihat gimana, monggo silahkan. Terus kemudian yang kedua, kalau ada yang mau nimbang tadi, monggo silahkan ditimbang dulu, ya atau sebelum makan, setelah makan timbang lagi gitu ya. Boleh timbang dulu, nanti menghitung sendiri-sendiri, menghitung 30 sampai 35 cc, ya toh, untuk Malang lebih kurang 30-35 kalikan, ukur banget sehingga ginjal kita mungkin akan lebih akurat lah di dalam dia bekerja di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akan mustajabah itu dengan bersolawat, perbanyak solawat. Insyaallah mudah-mudahan. Monggo. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa